Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Gosip Tekno. Sesuai janji, kali ini kami akan membahas topik seputar belanja online berdasarkan pertanyaan yang sebelumnya kami lempar ke kalian. Jangan kemana-mana dan simak video ini lebih lanjut hanya di Gosip Tekno. Oke, kembali lagi di video ini. Mungkin sebelumnya saya ingin cerita sekaligus membahas tips and trik belanja online terlebih dahulu, baru setelahnya menjawab pertanyaan ya. Kalian boleh percaya atau tidak silahkan, tapi terakhir kali saya membeli HP secara langsung di toko offline itu mungkin sekitar 8 tahun lalu. Ya, karena ini Gosip Tekno, jadi saya hanya akan fokus ke transaksi HP secara online saja ya. Saya nggak akan bahas baju, sepatu, atau barang-barang lain, oke? HP terakhir yang kami beli secara offline adalah ini dia barangnya. Andromax E860 yang waktu itu harganya sekitar 469.000 kalau nggak salah. Ya, setelahnya saya selalu beli smartphone lewat platform internet atau online. Dulu marketplace belum secanggih sekarang. Platform yang sering digunakan untuk transaksi online itu kalau nggak Kaskus ya Facebook. Belanja HP di Tokopedia dan kawan-kawan itu baru mulai tahun 2015 ke atas. Kalau misalnya ada yang tanya, emang nggak pernah ketipu? Ya pernah lah pasti, gila aja. Zaman Kaskus itu dulu rekbernya aja nipu, kalau kalian inget kasus Black Panda ya. Saya pun inget banget dulu pernah ketipu senilai 1,5 juta rupiah, hilang waktu beli barang dari toko bagus, yang sekarang udah diakuisisi oleh OLX. Waktu itu beli Nokia E63, udah transfer, langsung ke penjualnya tapi barang nggak dikirim. Ya udah, ikhlasin. Tapi berkat pengalaman tersebut, akhirnya saya jadi super hati-hati dalam berbelanja online. Beruntungnya sekarang udah banyak sekali platform terpercaya yang sangat memudahkan kita dan aman saat berbelanja online seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan masih banyak lagi lainnya. Oh ya, ini kami tidak di-endorse ya, murni pengalaman dan selera pribadi saja. Tapi kalau mau ada yang endorse juga nggak apa-apa. Saya sendiri udah puluhan kali beli HP lewat marketplace online, khususnya Tokopedia. Karena platform itu yang menurut kami paling enak sistem dan tampilannya. Kalian juga pasti tahu, setiap konten rekomendasi kami pasti mengacunya ke Tokopedia. Iya, setelah mengalami puluhan transaksi itu, tak sekalipun saya mengalami kendala dan semuanya sesuai ekspektasi. Ada sih satu transaksi waktu kami beli Realme 5 Pro, layarnya ada cacat bawaan pabrik, ada bentol hitam. Langsung kami bawa ke service center Realme, nggak sampai 1 jam layarnya udah baru lagi. Ya, nggak bisa dianggap kendala juga sebenarnya. Jadi, apakah artinya marketplace online seperti Topet, Shopee, Lazada itu 100% aman? Belum tentu. Jangankan online, transaksi offline saja kadang-kadang masih ada resiko penipuan kok. Apalagi transaksi online yang tidak didukung dengan sistem yang seharusnya, seperti belanja online lewat Instagram, lewat WhatsApp, Facebook, atau OLX. Tentu resikonya akan semakin besar. Nah, yang perlu kita pelajari di sini adalah bagaimana cara belanja HP secara online yang aman, sesuai ekspektasi, dan bisa meminimalisir keraguan. Kami akan jelaskan tahap-tahapnya terlebih dahulu. Yang pertama, testimoni adalah segalanya. Ini adalah poin paling penting dan paling krusial dalam belanja online. Yes, testimoni. Ketika kalian memilih barang di marketplace, pastikan barang tersebut sudah dibeli berulang kali dan memiliki testimoni yang cukup banyak. Setelah itu, baca, ikro. Jangan malas baca testimoni tersebut satu persatu. Kalau perlu kalian buka komentar di rating terendah. Kalau banyak komentar buruk maka tinggalkan, cari toko lain, simple. Kedua, tanya ke penjual sebelum melakukan transaksi. Jadi biasakan untuk bertanya kepada si penjual tentang produk yang ingin dibeli. Minimal tanyalah, barang ready kan gitu. Menanyakan pertanyaan lain untuk meyakinkan diri sendiri juga boleh, selama jangan annoying aja. Kita juga tetap harus menjaga etika ketika bertransaksi online. Fungsi dari poin ini adalah untuk memeriksa keaktifan penjual. Terkadang ada beberapa penjual yang ketika di chat tidak dibalas, akhirnya proses pengemasan dan pengiriman barangnya menjadi lama. Ketiga, pastikan akun si penjual punya pangkat. Oke, pangkat akun ini cukup membantu ya dalam menentukan penjual yang kredibel atau tidak. Karena untuk mendapat pangkat tersebut,
Si penjual harus memverifikasi data pribadinya menggunakan dokumen penting seperti KTP atau KK. Jadi ketika terjadi masalah, proses pengurusannya akan menjadi lebih mudah. Belanja di toko berpangkat akan memiliki resiko yang lebih kecil dibanding yang tidak. Keempat, jangan pernah mau ketika penjual meminta transaksi di luar sistem pembayaran marketplace. Oke? Ini sekaligus bisa menjawab kenapa belanja di marketplace aman, karena uang kita tidak langsung diterima oleh penjual ketika membeli barang secara online. Uang kita akan ditampung dulu oleh marketplace, sembari menunggu barang sampai di tangan pembeli. Ketika pembeli sudah melakukan konfirmasi belanja, baru uang tersebut akan diteruskan ke penjual. Nah, kalau penjual meminta transaksi di luar marketplace, artinya uang pembeli akan langsung masuk ke rekening penjual. Ketika penjual berniat menipu dan tidak mengirim barangnya, selesai sudah. Ting tong, Anda kena tipu. Oh iya, satu lagi. Jangan pernah transaksi langsung ke rekening penjual atas alasan apapun. Mau DP, mau inilah, mau itulah, mau booking dan lain. Bodoh amat, jangan pernah mau langsung transfer ke rekening penjual atas alasan apapun. Oke? Poin kelima, jangan tergiur harga yang tidak masuk akal. iPhone 12 Pro Max 1,5 juta, beli 2 gratis 3. Masuk akal nggak? Gratis tabok ya. Ya, yang kayak gitu-gitu bisa dihindari aja lah ya. Kecuali memang sedang ada momentum seperti flash sale yang diselenggarakan resmi oleh marketplace-nya. Oke. Poin keenam, pastikan mengikuti prosedur transaksi dengan benar. Nah, poin ini juga sering menjadi masalah ketika belanja online. Banyak pembeli yang kadang kurang teliti ketika melakukan transaksi saat belanja online di marketplace. Pilih varian dengan benar. Jangan malas meninggalkan catatan kalau diperlukan. Baca dan lagi-lagi baca prosedur pembayarannya dengan teliti, karena semua informasinya sudah tersedia sebenarnya. Kalau semuanya sudah benar sesuai prosedur, resiko kegagalan transaksi sudah tidak perlu dikhawatirkan. Nah, 6 poin tersebut bisa kalian jadikan pegangan ketika belanja online di marketplace. Ingat, marketplace online saja, titik. Artinya, kami tidak merekomendasikan atau bahkan menghimbau untuk jangan beli HP online di luar marketplace, termasuk Instagram, WhatsApp, Facebook, OLX, dan atau apapun itu yang tidak punya sistem pembayaran. Misal pun kalian punya barang incaran, misal HP second gitu ya, yang ada di Instagram atau dimanapun, ajak penjualnya untuk bertransaksi lewat marketplace, itu harus. Kalau tidak mau ya silahkan tanggung sendiri akibatnya. Atau mungkin COD sekalian malah boleh, tapi jangan lupa bawa teman dan pilih tempat yang ramai untuk jaga-jaga, siapa tahu nanti kalau dirampok misalnya seperti itu. Oke, segitu dulu tips and trik belanja online-nya, kita langsung saja masuk ke pertanyaan. Kami mulai dari pertanyaan yang paling banyak ditanya dulu ya, terkait dengan ekspektasi. Ini ada pertanyaan dari Rama VNT, Diki Chandra, Not Famous, dan CN Rose. Pertanyaan intinya adalah takut barang belanjaannya tidak sesuai ekspektasi. Oke, ekspektasi kita bahas ya. Ekspektasi ini sebenarnya masih agak bias menurut kami. Yang dimaksud itu apakah ekspektasi terhadap HP itu sendiri, misal, oh HP A ini kameranya pakai sensor Sony, harusnya gambarnya bagus. Tapi begitu sampai kok hasil kameranya tidak seperti yang dibayangkan itu. Atau yang kedua, memang ekspektasi terhadap kondisi barangnya. Misal ketika diterima boxnya penyok, layar pecah, dan lain-lain. Di kasus yang pertama, ekspektasi terhadap HP itu sendiri, itu adalah tanggung jawab pembeli. Artinya pembeli harus sudah memahami produk apa yang akan dia beli. Itulah fungsinya nonton konten review. Kalau misal review belum cukup, kalian bisa pergi ke toko offline yang punya barang display, kalian bisa coba langsung. Tapi belinya cari online, biar lebih murah. Kasus kedua, kondisi barang tidak sesuai ekspektasi. Ini ada banyak cara untuk mengatasinya sebenarnya. Yang pertama, minta penjual untuk menggunakan packing kayu ketika mengirim barang. Ya memang ada tambahan biaya, tapi kan tingkat keamanan jadi lebih terjamin gitu. Terus yang kedua, kalau kesalahan memang ada di pengiriman, kalian bisa memanfaatkan fitur komplain. Dalam proses ini kalian memang harus sabar bermediasi dengan pihak penjual dan pihak marketplace membicarakan soal solusi yang bisa menguntungkan bagi semua pihak. Tapi ya balik lagi, kami sendiri tidak pernah mengalami kerusakan barang dalam pengiriman selama puluhan kali bertransaksi HP secara online, baik yang pakai packing kayu atau yang tidak. Untuk berjaga-jaga, kalau kalian mengalami kerusakan selama pengiriman, kami sarankan untuk memvideokan proses unboxing paket. Jadi kalau kalian mau klaim atau mau komplain, ada bukti yang kuat, gitu ya teman-teman. Lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Pertanyaan dari Koceng Oren. Koceng Laut ya, oke. Biri-biri Channel, Andi Sulaiman, Diar, dan Muhammad Faisal. Ini isinya hampir sama ya. Takut ketipu barang palsu atau duit dibawa lari. Nah, pertanyaan ini sudah bisa dijawab dengan 6 poin penjelasan kami di awal tadi. Selama 6 poin itu diikuti, seharusnya kasus penipuan belanja online sudah bisa dihindari. Oke, next. Pertanyaan dari Deo dan Valevi Official terkait dengan pengemasan dan pengantaran. Oke, terkait pengemasan dan pengantaran, supaya aman sebenarnya kita bisa meminta tambahan packing kayu pada penjual, tapi tanpa itu pun sepanjang pengalaman kami sih aman ya. Bahkan yang paling parah, kalau kalian ingat, kami pernah beli HTC U11 batangan, itu sama penjualnya hanya dibungkus bubble wrap, tanpa box atau apapun. Aman dan mulus juga sih. Oke, next. Pertanyaan dari Febrian Nur. Harga barang nggak ngotak, seller belum ada penilaian, nggak bisa COD, buset. Dari penjelasan ini aja udah ngelanggar 2 poin yang udah kami jelaskan sebelumnya ya. Jadi ya, oke lah, skip aja lah, penipuan. Next, dari Kristo Kaunang. Repack aman nggak buat ambil garansi, bla 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 bla. Beri cabutan, oke. Repack aman, memang ada beberapa penjual yang menerapkan sistem seperti itu, namun saran kami pastikan lagi lewat testimonialnya. Kalau oke ya gas saja. Terkait dengan ori cabutan, sebenarnya memang banyak barang seperti itu dan biasanya penjualnya dapat barang dari luar negeri yang diimpor ke sini. Next, K2 Big Deal. Beli di tempat bisa meraba. Kenapa harus meraba sih? Pegang langsung gitu loh. Ya, itulah salah satu keuntungan belanja offline ya. Bisa pegang barang secara langsung. Itu pun kalau ada barang display. Kalau nggak ada ya kita buka box harus bayar. Next, dari Fizi Luckboy. Beli Redmi Note 8 nggak bisa di-cancel. Oke, jadi begini Fizi. Sesuai dengan poin nomor 6 yang sudah kami bahas sebelumnya, setiap tahapan prosedur belanja online di marketplace itu sudah ditulis info dan ketentuannya. Artinya, kita harus ikut aturan tersebut. Barang sudah dibayar, dikirim, terus minta cancel, ya nggak bisa. Kecuali memang ada cacat yang harus dibuktikan dengan video unboxing atau barang belum dibayar. Pastikan kalian paham dan yakin dengan barang yang akan kalian beli, gitu ya. Oke, next dari Vico Diaz GP. Cara retur barang. Udah beli nggak ada kepastian dari seller. Cara retur barang sebenarnya simple. Barang sampai, unboxing sambil di video. Kalau cacat, pilih fitur komplain atau keluhan. Ikuti prosedur komplainnya, selesai. Jadi sekalipun seller nggak respon, duit itu nggak akan cair ke penjual sebelum ada kesepakatan antara penjual, pembeli, dan pihak marketplace. Semua udah disediakan kok oleh marketplace masing-masing. Next, dari BotAx. Coba beli di toko yang nggak ada ratingnya. Ya boleh aja sih kalau mau buang duit, silahkan, tapi kami nggak mau. Pertanyaan terakhir dari Inyong84. Panjang banget. Tapi intinya kurang lebih salah transfer ke nomor transaksi yang sudah dibuat sebelumnya. Dan duit nggak bisa balik karena proses ngurusnya ribet. By the way, ini transaksinya di GDID ya. Nah, balik lagi ke poin 6 tips and trick dari kami. Ikutilah prosedur belanja online di marketplace dengan tepat. Nggak perlu cepet, yang penting tepat. Karena sekali terjadi kesalahan, itu akan repot ngurusnya. Karena dalam transaksi ini, kita berurusan dengan sistem antar banyak lembaga atau perusahaan, bukan perorangan. Jadi untuk teman-teman semua, kami himbau untuk teliti dalam bertransaksi online di marketplace ya. Oke, sudah habis pertanyaannya seputar belanja online, ya kurang lebih begitu. Semoga konten ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kalau masih ada yang tanya, harga offline berapa bang? Di toko offline masih ada stok gak bang? Jangan tanya sama kami. Kami udah 8 tahun nggak ke toko HP. Oke, segitu dulu. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mengikuti update gosip dan berita terbaru seputar teknologi. Salam Gosip Tekno.